banyak dengan teman-teman yang awalnya saya hanya ingin mengunjungi teman-teman yang masih di rumah, tapi ternyata teman Nusantara luar biasa mendukung saya dari semuanya. Kembali lagi, awalnya saya nggak kenal, awalnya saya nggak berani juga, nggak punya mimpi untuk bisa bergabung dengan teman-teman komunitas motor. Tapi yang luar biasa, saya sering mengenalkan bagaimana hak penyandang disabilitas ke pemerintah, ke komunitas yang lain, tapi malah justru ini teman Nusantara yang menangkap saya untuk bisa bergabung. Dan yang sekali lagi yang luar biasa, teman-teman tidak melihat saya sebagai pengguna kursi roda, tapi menyatukan saya dengan teman-teman yang sama-sama menjelajah Nusantara hanya di dalam kemasannya yang beda. Saya mengunjungi teman-teman yang masih di rumah untuk punya semangat yang sama seperti saya, dan teman-teman tetap beraksi sosial dengan kapasitas dan mimpi teman-teman yang lain. Jadi kita sama-sama punya mimpi untuk bisa saling berbagi, menyemangati satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ya, Pak De, sorry Pak De, silakan. Pak De Jul. Selamat malam, maaf saya bukan bermaksud apa-apa, tetapi saya di sini berbicara bukan sebagai seorang bikers, tetapi seorang penikmat pengendara motor. Ini saya ulang-ulang, saya menekankan Mbak Sri bukan orang difabel. Saya tekankan itu. Kenapa saya tekankan? Ini adalah perjalanan saya ceritakan pengalaman perjalanan saya dari Jogja sampai sini. Maaf, saya sangat terharu sekali. Saya baru pertama kali ini berjalan dengan yang anggap pemikiran bodoh saya yang ini, bahwa saya menganggap Mbak Sri ini seorang difabel. Tetapi ternyata justru saya tekankan lebih dari kita semua. Saya sempat berpikir kalau dari saya perjalanan pernah melakukan Sabang sampai dari Jogja ke Sabang pernah melakukan seperti itu. Saya perjalanan yang paling menakutkan di Jawa itu adalah antara Ciamis sampai dengan Nagrek. Itu adalah hal yang paling bahaya. Tetapi bagi teman-teman memang bukan bahaya, sepele. Tetapi bagi pengendara yang seperti ini, itu adalah beban berat. Apalagi dengan saingannya truk, bis, sama kendaraan umum. Di jalur itu saya sempat memaki-maki orang, membodoh-bodohkan orang. Maaf Mbak Sri, saya sempat membodoh-bodohkan orang. Mereka yang punya mobil mewah, dengan waktu itu memang saya di depan beliau, saya mencoba memohon dengan sangat untuk menyingkirkan mereka. Tapi hal itu, ini pengalaman terus terang, pengalaman pribadi saya, dan mereka tidak mau mengerti. Padahal saya sudah berusaha sopan. Ya ini memang salah satu kesalahan. Tolong dijaga. Untuk terutama teman-teman Nusantara, jangan sampai ini terjadi. Ketika berjalan di jalan, jangan lakukan hal-hal yang bodoh, maaf, yang dilakukan oleh klub-klub yang lain. Dengan mengusir seenaknya, dengan pakai sirine yang seenaknya. Sehingga orang-orang melihat kita yang sebagai pengendara motor ini terus menyepelekan, selalu menyepelekan. Dan itu saya alami sendiri. Saya malu, benar-benar malu sekali dengan Mbak Sri.
Apa yang saya lakukan? Saya orang sehat. Setiap kali saya mencoba untuk meminta jalan kepada orang-orang yang merasa kaya, yang mereka punya mobil mewah, mereka nggak mau menghiraukan itu. Dan ini terjadi, mereka menjadi merasa bersalah tersendiri ketika mereka dilewati oleh Mbak Sri. Ini pengalaman pribadi saya. Dan saya yakin mereka terpukul akan hal itu. Dan terlebih, mohon maaf, ini bukan apa-apa. Perjalanan kemarin saya lakukan antara Jogja sampai sini, berangkat jam 4:30 pagi, sampai sini jam 7:30 malam. Bisa dibayangkan untuk teman-teman. Memang sih menikmati, kita juga menikmati, perjalanan kita juga nikmati. Coba dipikir waktunya, dari waktunya itu. Karena kita memang sengaja untuk menikmati, ya kita nikmati, apapun yang terjadi kita nikmati. Istirahat ya istirahat. Nah, makanya yang pertama kali saya katakan, Mbak Sri bukan orang difabel. Jangan dilihat seperti itu. Mbak Sri seorang pribadi yang sebenarnya mempunyai yang seperti sama dengan kita. Tetapi kelemahannya memang kita harus mengakui. Kelemahan Mbak Sri seperti ini. Dan kalau boleh, kita pun juga mempunyai kelemahan. Saya pun juga mempunyai kelemahan. Saya orang bodoh. Sekian dan terima kasih. Ya, tadi ada sedikit pesan dari Pak Dejul buat kita. Jadi tadi saya highlight sedikit, kita jangan seperti jangan arogan lah ya di jalan ya, seperti itu ya, kurang lebih. Kita saling berbagi lah di jalan. Oke, Mbak Sri, terima kasih waktunya, terima kasih sharingnya. Wah, ada tambahan lagi dari Pak Ade. Maaf, ada sedikit tambahan lagi. Tapi ini tolong jangan tercengang. Saya merencanakan besok itu ke Majalengka untuk mengantar Mbak Sri. Akan tetapi tadi sore Mbak Sri bilang ke saya, dan saya nggak habis pikir. Dan sampai sekarang saya nggak habis pikir. Mbak Sri pingin ikut rally. Tolong, tugasnya Asik. Asik mana Asik? Tolong. Pak De, sebenarnya kita nggak mau Pak De keluar dulu dari sini dulu, sebentar Pak De, sebentar Pak De. Ntar dulu. Sini. Nggak mau di tengah. Kasino. Kita selalu. Cangkrik Guys. Ada apa di laci? Jadi gini, Pak Ade ini salah satu juga sosok yang sangat menginspiratif buat teman-teman Nusantara, pribadi yang sangat sederhana, berpikir dengan simple, tapi selalu nyelekit. Selalu nyelekit. Dan saya kurang banyak kesempatan sama Pak De Julianto. Tapi ada satu momen di mana saya pernah beliau datang ke Jakarta dan saya sengaja meluangkan waktu untuk 2 jam bersama Pak D. Kita bicara dari A sampai Z. Pak D kalau mau ngomong silakan, mau motong saya juga boleh. Itu menarik sekali. Dan saya bisa sampaikan orang ini orang yang baik sekali dan dia menjalankan hidupnya dengan benar. Sebenarnya kita punya kejutan buat Pak D. Kita berterima kasih banget kemarin Pak D juga udah sempat bantu Mbak Sri untuk sampai dengan selamat di TKP di sini. Teman-teman udah siap belum? Udah siap? Sebentar ya, tanggung. Udah segini. Mau jawab. Jadi kita punya kejutan buat Pak D
ini surprise. Teman-teman juga nanti saya harapin bisa lihat karena kita akan bikin sesuatu untuk Pak D di acara Api Unggun. Jadi, oh udah siap berapa ya? Oh monggo kalau gitu. Silakan Pak D. Susah ya orang ini suruh diri ya. Jalur dipisui. Teman-teman, saya mewakili teman-teman semua di sini dari Nusantarite mau berterima kasih sebesar-besarnya sama Pak Dejul yang sudah meluangkan waktu menahan amarah. Yang pasti adalah secara sukarela beliau mengajukan diri untuk mengawal Mbak Sri sampai ke tengah-tengah kita di malam ini. Jadi mungkin ini bukan apa-apa tapi sedikit penghargaan dari kami untuk Pak Dejo. Cium ya, cium. Yeah. Malah Pak D yang malu.